Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firdausiah, BP 22101152630039. Yang saya hormati Bapak Randi Permana Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah proposal skripsi. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul penerapan mesin learning dengan algoritma K-means untuk pengelompokan prioritas proyek konstruksi pada PT Deki Karya Bestari. Baiklah, selanjutnya saya akan memulai pemaparan materi proposal skripsi saya. Yang pertama, latar belakang. Persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi menuntut setiap perusahaan untuk mampu menyusun strategi dan taktik bisnis agar dapat bertahan serta berkembang dalam lingkungan yang kompetitif. Dalam kemajuan teknologi industri, perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan supplier memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pembangunan. Clustering membagi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan nilai tengah titik atau sentroid. Untuk memaksimalkan keamanan dalam kelompok akan meminimalkan kesamaan antar kelompok. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu proses analisis data proyek adalah data mining. Data mining merupakan proses mengekstraksi informasi dan pola dari basis data besar menggunakan teknik statistik, kecerdasan buatan, dan machine learning. Menurut Rindu, juga membuktikan bahwa penerapan K-means efektif dalam menganalisis proyek HILT pada proyek telekomunikasi untuk menentukan prioritas tindakan perbaikan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa algoritma K-means mampu memberikan hasil pengelompokan yang akurat dan informatif, sehingga dapat diadaptasi untuk berbagai konteks industri. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas algoritma K-means dalam pengelompokan data numerik dan kategorikal untuk mendukung pengambilan keputusan. Misalnya, berhasil menerapkan K-means untuk pengelompokan data sosial berdasarkan usia. Sementara itu, menggunakan algoritma yang sama untuk mengelompokkan proyek pembangunan jalan berdasarkan TV dan biaya konstruksi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menerapkan algoritma machine learning K-means dalam pengelompokan proyek konstruksi pada PT Deki Karya Bestari dengan penerapan metode ini. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana proses pengelompokan proyek konstruksi dilakukan pada PT Deki Karya Bestari saat ini dan apa saja kendala yang dihadapi perusahaan dalam menentukan prioritas proyek secara tepat. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma machine learning K-means dapat digunakan untuk mengelompokkan proyek konstruksi berdasarkan karakteristik seperti nilai kontrak, durasi pengerjaan, lokasi proyek, dan instansi pemberi tugas. Yang ketiga, bagaimana hasil penerapan algoritma K-means dapat membantu PT Deki Karya Bestari dan menentukan prioritas proyek konstruksi secara lebih efisien dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, hipotesis penelitian. Yang pertama, proses pengelompokan proyek konstruksi pada PT Deki Karya Bestari saat ini sudah dilakukan secara objektif dan efisien tanpa kendala berarti. Yang kedua, penerapan algoritma K-means. Penerapan algoritma machine learning K-means dalam pengelompokan proyek konstruksi tidak memberikan hasil pengelompokan yang lebih akurat dibandingkan dengan metode pengelompokan manual yang digunakan sebelumnya. Yang ketiga, penerapan algoritma K-means dalam sistem pengelompokan proyek konstruksi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi perusahaan dan menentukan prioritas proyek. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama, menganalisis proses pengelompokan dan penentuan prioritas proyek konstruksi yang saat ini diterapkan pada PT Deki Karya Bestari. Yang kedua, menerapkan algoritma machine learning K-means untuk mengelompokkan proyek konstruksi berdasarkan karakteristik seperti nilai kontrak, durasi pengerjaan, lokasi proyek, dan instansi pemberi tugas. Yang ketiga, merancang dan membangun prototipe sistem pengelompokan proyek konstruksi yang mampu menampilkan hasil clustering secara otomatis dan mudah dipahami. Yang keempat, mengevaluasi hasil pengelompokan
proyek menggunakan algoritma Siemens untuk menilai efektivitas sistem dalam membantu pengambilan keputusan manajemen proyek secara berbasis data. Yang keempat, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah data proyek konstruksi pada PT Deki Karya Bestari yang mencakup nilai kontrak, durasi pengerjaan, lokasi proyek, dan instansi pemberi tugas yang dianalisis menggunakan metode machine learning dengan algoritma Siemens untuk mengelompokkan prioritas proyek. Bab 2. Machine learning merupakan salah satu bidang penting dalam kecerdasan buatan yang banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Proyek konstruksi merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang saling terhubung dan dijalankan untuk mencakup tujuan tertentu dengan memperhatikan batasan waktu, biaya, serta kualitas yang telah ditetapkan. Data mining merupakan proses pemanfaatan teknik analisis secara otomatis untuk menentukan keterhubungan atau pola yang sebelumnya tidak tampak antar elemen data. Clustering adalah salah satu metode dalam data mining yang berfungsi untuk membentuk kelompok-kelompok yang dari objek yang memiliki kemiripan karakteristik dalam kumpulan data yang berukuran besar. Algoritma Siemens merupakan metode klasterisasi dalam data mining yang bekerja tanpa pengawasan atau unsupervised. KDD merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dari basis data yang sudah ada. Prosesnya melibatkan tabel-tabel yang saling terhubung, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kerangka penelitian terbagi menjadi 6. Yang pertama, penelitian terdahulu. Tahap awal penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pengelolaan data proyek konstruksi PT Deki Karya Bestari. Yang kedua, pengumpulan data. Tahap ini berfokus pada pengumpulan data proyek konstruksi dari dokumen dan database perusahaan, mencakup kategori, biaya, durasi, lokal, jenis pekerjaan, dan variabel relevan. Yang ketiga, analisis sistem. Data yang terkumpul dianalisis melalui pembersihan. Yang keempat, perencanaan sistem. Pada tahap perencanaan disusun alur kerja sistem pengelompokan proyek menggunakan algoritma Siemens. Yang kelima, implementasi sistem. Tahap implementasi dilakukan dengan membangun model Siemens menggunakan Python, menerapkan pada dataset proyek, serta menentukan jumlah klaster yang optimal. Yang keenam, pengujian sistem. Sistem yang dibangun diuji melalui evaluasi performa algoritma, pengujian fungsionalitas, dan validasi hasil klaster dengan perusahaan untuk memastikan akurasi dan manfaat sistem. Kerangka penelitian khusus terbagi menjadi 8. Yang pertama, penelitian pendahuluan. Tahap awal ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelompokan proyek konstruksi di PT Deki Karya Bestari melalui peninjauan proses pengelompokan proyek yang masih dilakukan secara manual, serta memahami kebutuhan perusahaan dalam menganalisis proyek berdasarkan karakteristik tertentu. Yang kedua, pengumpulan data. Data proyek konstruksi dikumpulkan dari sistem internal dan dokumen perusahaan, mencakup variabel yang relevan untuk proses clustering Siemens. Yang ketiga, analisa data. Tahap analisis data bertujuan untuk memahami karakteristik data proyek melalui pembersihan data, normalisasi, pemilihan atribut, serta identifikasi variabel yang mempengaruhi pengelompokan. Yang keempat, perhitungan nilai awal atau normalisasi data atau persiapan Siemens. Tahap ini merupakan proses transformasi data agar sesuai dengan kebutuhan algoritma Siemens melalui normalisasi data, penyusunan dataset dalam bentuk metrik, serta penentuan nilai K menggunakan metode evaluasi seperti Elbow method sehingga Siemens dapat menghasilkan klaster yang optimal. Yang kelima, hasil clustering proyek konstruksi. Hasil perhitungan Siemens menghasilkan kelompok proyek dengan karakteristik serupa.
Yang keenam, perencanaan sistem. Tahap ini berfokus pada perencanaan sistem yang menampilkan hasil pengelompokan proyek meliputi perencanaan model key means, database, dan antarmuka pengguna. Yang ketujuh, implementasi. Tahap implementasi merupakan proses penerapan seluruh rancangan yang telah dibuat, meliputi pembangunan aplikasi, integrasi model key means, dan database ke dalam sistem. Yang kedelapan, pengujian. Tahap pengujian bertujuan memastikan sistem berjalan dengan baik dan hasil clustering sesuai kebutuhan perusahaan melalui pengujian model machine learning. Demikian pemaparan proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.